Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN bab 2 ya, untuk kelas 8. Siapkan ya peralatan tulisnya. Kita akan mulai belajar, fokus ya. Dan minggu lalu kita sudah membahas juga tentang Undang-Undang Dasar, tapi belum Ibu jelaskan ya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, tentu kita harus tahu dulu ya, Undang-Undang Dasar 45 itu yang mana. Nah, biar Anda tidak bingung nih, inilah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bisa dilihat. Nah, kemudian, Undang-Undang Dasar 45 ini ada beberapa makna. Pertama, di Undang-Undang Dasar 45 ini ada 4 alinea ya, alinea 1 sampai 4. Dan ini contoh kata-kata yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Contohnya, Ibu ambil satu contoh nih, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, di sini maknanya memang di Undang-Undang Dasar 45 ini ada makna kita tidak ingin dijajah. Kita tidak mau dijajah, artinya kita harus membasmi atau menuntaskan, menghapuskan penjajahan. Karena penjajahan ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini ada kata-katanya juga. Selanjutnya, makna dari Undang-Undang Dasar 45 ini apa? Nah, di sini Undang-Undang Dasar 45 ini adalah hukum dasar tertulis. Kalau tertulis namanya konstitusi. Kalau hukum dasar tidak tertulis namanya konveksi. Nah, Undang-Undang Dasar ini memang ada tertulis. Kalau konveksi tidak tertulis. Kalau tidak tertulis ini contohnya adat istiadat. Tidak tertulis tapi dipatuhi oleh rakyat setempat atau daerah setempat. Nah, pengertian hukum dasar adalah aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara suatu negara. Jadi hukum dasar ini adalah aturan dasar yang kita gunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, inilah makna Undang-Undang Dasar 45. Jadi maknanya ada hukum dasar tertulis atau konstitusi. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah kedudukannya kalau sebelum diamandemen, ada yang sesudah diamandemen. Kalau sebelum diamandemen, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, serta penjelasan umum. Nah, kalau kedudukan Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen ada perubahan. Ada pembukaannya yang terdiri dari 4 alinea. Pasalnya, babnya ada 21, berbeda tadi dengan yang sebelum 37 pasal. 37 pasal, kalau yang babnya 16 bab, kalau di sini 21 bab, 37 pasal yang sebelum, setelahnya jadi 73 pasal. Kalau sebelum 4 aturan peralihan, setelah dirubah jadi 3 aturan peralihan. Kemudian 2 aturan tambahan masih sama, 2 aturan tambahan. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini adalah hukum tertinggi. Berarti tidak ada hukum yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 45. Paling tinggi hukum di Indonesia. Kemudian, ini lebih jelas lagi sistematikanya. Undang-Undang Dasar 45 susunannya sebelum amandemen itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Nah, setelah diamandemen hanya 2 saja, pembukaan dan pasal. Batang tubuhnya sudah tidak ada. Nah, ini urutan peraturan perundangan di Indonesia. Jadi, tadi sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 45 ini adalah paling tinggi di puncak piramida. Tidak ada lagi di atas Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada undang-undang atau perpu. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Paling rendah urutan peraturan kita adalah perda. Kemudian,
hubungan pembukaan dengan proklamasi. Nah, pembukaan tadi kita sudah tahu yang ada 4 alinea. Kalau proklamasi yang dibacakan Pak Bung Karno, proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu adalah proklamasi. Sekarang apakah hubungan mereka, pembukaan dan proklamasi? Ada 3. Yang pertama, keduanya merupakan satu kesatuan yang bulat. Kedua, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi. Jadi apa makna yang ada di pembukaan itu adalah amanat dari proklamasi. Sudah keinginan dari proklamasi, kemudian dijabarkanlah di dalam pembukaan. Yang ketiga, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar pada hakikatnya membubarkan NKRI. Kenapa? Karena kalau mengganti Undang-Undang Dasar, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, hakikatnya membubarkan NKRI. Artinya, karena di dalam Undang-Undang Dasar alinea 4 ada kata-kata Pancasila. Artinya kalau pembukaan diubah berarti membubarkan NKRI karena ada kata-kata ideologi atau Pancasila. Kemudian selanjutnya, nah, fungsi Undang-Undang Dasar itu tahun 1945 untuk apa bagi kita? Tentu ada fungsinya. 1. Undang-Undang Dasar itu pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Jadi kita dalam hidup ini ada acuannya, ada pedomannya. Yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundangan. Nah, beda 1 dan 2, kalau yang pertama itu acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan negara. Kalau yang kedua, pedoman atau acuan dalam menyusun undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu berfungsi sebagai alat kontrol atau yang mengawasi apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya apakah norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua peraturan diawasi, dikontrol oleh Undang-Undang Dasar 45. Perda yang peraturan paling rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan Perpres. Perpres tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan piramidanya masing-masing. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini, materi Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Undang-Undang Dasar itu sumber hukum tertinggi di negara kita. Kesimpulannya adalah, kenapa sebuah negara harus ada hukum? Apa yang akan terjadi kalau tidak ada hukum dalam sebuah negara? Nah, untuk negara kita, Indonesia, sumber hukum tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 45. Ibaratnya, kalau di dalam sebuah negara tidak ada hukum, yang kuat akan berkuasa, yang lemah akan tertindas. Pemerintah bisa saja bertindak sewenang-wenang, warga negara yang juga tidak ada hanya hukum bertindak sesuka hati. Akhirnya akan tertimbullah perpecahan, perselisihan, negara akan hancur. Ibaratnya dalam sebuah di hutan berlaku hukum apa? Hukum rimba. Kenapa hukum rimba? Karena memang tidak ada hukum yang mengatur di hutan. Semuanya bebas berbuat sesuka hati. Yang kuat yang berkuasa, yang lemah tertindas. Siapa yang paling kuat di hutan? Raja singa. Ya, raja hutan, singa. Yang lemah-lemah kalau ketemu singa akan dimakan, habis. Yang kuat akan bertahan. Nah, apakah kita dalam bermasyarakat bernegara juga